Hai semuanya, coba deh kamu perhatiin belakangan ini. Harga barang-barang di sekitar kita makin naik terus kan? Mulai dari bahan pokok, makanan, sampai barang-barang impor. Salah satu penyebab utamanya yang gak lain dan gak bukan adalah melemahnya nilai rupiah kita. Saat mata uang kita makin turun, daya beli juga otomatis ikut turun. Nah, kalau harga barang naik terus karena inflasi, kamu pasti pernah ngerasa kan? Kayaknya duit nggak cukup buat beli barang yang sama seperti dulu. Nah, di tengah semua ini, ada satu hal lagi yang juga sering naik, yaitu harga emas. Emas yang dulu cuma dipandang sebagai perhiasan, sekarang jadi primadona investasi banyak orang. Coba bayangin, apa jadinya kalau harga emas terus naik, sementara nilai rupiah kita makin terpuruk? Buat paham soal hubungan keduanya, yuk kita bahas bareng-bareng. Emas, selain jadi simbol kekayaan, juga dikenal sebagai sarana penyimpan nilai yang cukup aman, terutama ketika kondisi ekonomi global nggak stabil. Seiring waktu, harga emas memang cenderung naik. Cuma, kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan harga emas ini lebih cepat dan signifikan. Banyak orang yang mulai beralih ke emas, bukan hanya sebagai barang untuk dipakai, tapi juga sebagai pelindung kekayaan. Kenapa? Karena emas dianggap lebih stabil dibandingkan mata uang yang terus terdepresiasi, seperti rupiah. Bicara soal harga emas, itu nggak lepas dari faktor-faktor besar di pasar global. Salah satunya, inflasi dan kebijakan moneter dari negara-negara besar yang mempengaruhi pasar dunia. Tapi kalau kita lihat dari sisi kita di Indonesia, salah satu faktor besar yang bikin harga emas jadi makin mahal adalah melemahnya nilai tukar rupiah. Bayangin deh, semakin hari rupiah kita semakin terpuruk dibandingkan mata uang lain, terutama dolar Amerika Serikat. Nah, pas lagi seperti ini, barang-barang impor jadi lebih mahal. Akhirnya, daya beli masyarakat kita menurun. Di saat yang bersamaan, orang-orang mulai melirik emas sebagai investasi yang lebih aman. Selain itu, emas juga jadi alternatif yang dilihat bisa mempertahankan nilai meskipun inflasi naik. Tapi, gimana kalau harga emas terus melambung, sementara rupiah terus terjun bebas? Apa dampaknya ya? Kalau kita bicara tentang jangka panjang, ada beberapa hal yang perlu diperhatiin. Biasanya, saat rupiah melemah, banyak orang mulai berusaha melindungi kekayaannya dari inflasi dengan cara beli emas. Kalau kamu lihat, emas ini jadi lebih sering dibeli orang, dengan harapan bisa menjaga nilai kekayaan tetap stabil. Namun, di balik itu semua, ada masalah yang muncul, terutama ketika permintaan emas makin tinggi. Semakin banyak orang yang beli emas, harga otomatis bakal semakin tinggi juga. Dan itu artinya nggak semua orang bisa beli emas dengan mudah. Makin banyak orang yang pengen beli, makin mahal harganya, dan ujung-ujungnya hanya orang-orang yang punya dana lebih banyak yang bisa terus berinvestasi di emas. Jadi, ini bisa bikin ketimpangan di mana hanya segelintir orang aja yang punya akses ke investasi ini. Bahkan, semakin lama, yang bisa beli emas dalam jumlah besar pun bisa dihitung dengan jari. Selain itu, kalau permintaan emas terus meningkat dan pasokan nggak seimbang, bisa-bisa harga emas jadi terlampau tinggi dan masuk dalam kategori bubble. Nah, bubble ini nggak beda jauh sama gelembung yang bisa meledak kapan aja. Misalnya, kalau harga emas sudah terlalu tinggi, dan banyak orang yang udah beli dengan harga yang nggak wajar, pasar bisa jadi jenuh. Ketika orang mulai sadar kalau harga emas udah kelewat tinggi, mereka bisa mulai jual emas mereka dengan cepat, bikin harga emas anjlok dalam waktu singkat. Hal ini bisa bikin orang yang udah beli emas mahal merugi besar, terutama kalau mereka terjebak beli di harga yang tinggi. Dampaknya nggak hanya dirasain oleh orang-orang yang lagi investasi emas, tapi juga seluruh perekonomian. Harga emas yang terus naik bisa bikin banyak orang beralih dari investasi lainnya, seperti saham atau properti, dan lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk emas. Ini bisa memperlambat roda perekonomian kita. Bisnis-bisnis kecil dan menengah yang bergantung pada konsumsi domestik bisa tertekan. Ketika orang-orang mulai lebih banyak menabung dalam bentuk emas, uang tersebut nggak beredar di pasar, dan akhirnya kegiatan ekonomi jadi stagnan. Daya beli masyarakat pun semakin tergerus, karena uang yang seharusnya beredar untuk membeli barang dan jasa malah diam di tempat. Tapi, nggak semua buruk juga sih. Ada sisi positif yang bisa dilihat. Misalnya, bagi orang yang memang punya modal untuk investasi emas, ini bisa jadi cara yang cerdas untuk melindungi kekayaan dari inflasi.
Selain itu, ekspor Indonesia juga bisa mendapat keuntungan. Kenapa? Karena kalau harga barang lokal lebih murah bagi negara asing, ini bisa meningkatkan permintaan terhadap produk-produk Indonesia. Dalam jangka panjang, ini bisa memperkuat perekonomian domestik dan menambah pendapatan negara. Tentu aja, pemerintah juga punya peran penting dalam mengatur semua ini. Bank Indonesia misalnya sering turun tangan buat menstabilkan nilai rupiah. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan menaikkan suku bunga. Ketika suku bunga naik, investasi dalam bentuk tabungan rupiah jadi lebih menarik karena bunga yang didapatkan lebih tinggi. Hal ini bisa menarik dana dari luar negeri dan secara nggak langsung menstabilkan nilai tukar rupiah. Tapi, kebijakan ini juga punya efek samping. Kalau suku bunga naik terlalu tinggi, biaya pinjaman jadi lebih mahal dan bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi karena sektor bisnis jadi kesulitan mendapatkan modal. Namun, meskipun kebijakan bank sentral bisa membantu stabilkan rupiah, nggak ada jaminan kalau ini bakal cukup untuk mengatasi semua masalah. Seringkali, kita juga perlu melakukan langkah-langkah pribadi buat menjaga keuangan tetap aman. Salah satunya adalah dengan berinvestasi, baik itu di emas, saham, atau instrumen lainnya yang lebih aman. Dengan diversifikasi investasi, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi kekayaan dari ancaman inflasi yang semakin parah dan penurunan daya beli akibat melemahnya rupiah. Buat kamu yang tertarik mulai investasi emas, ada cara gampang yang bisa dicoba yaitu beli emas secara online. Sekarang ini banyak banget platform marketplace yang menawarkan emas dengan harga yang bersaing dan proses beli yang simple. Kamu bisa cek berbagai pilihan emas di marketplace. Selain mudah, cara beli emas online juga lebih aman dan praktis. Beli emas juga bisa dilakukan dalam bentuk fisik maupun digital. Kalau mau mulai pelan-pelan, beli emas dalam bentuk digital bisa jadi langkah yang tepat. Kamu cukup pilih jumlah yang ingin dibeli, bayar, dan emas tersebut akan tercatat di akun kamu. Kalau harga emas naik, nilai emas digital kamu juga ikut naik. Ini bisa jadi alternatif buat kamu yang baru mulai berinvestasi dan gak ingin langsung beli emas fisik. Nggak perlu repot-repot nyimpan emas di rumah atau di tempat lain. Cukup simpan secara digital dan pantau terus pergerakan harganya. Tentu aja, meskipun emas terlihat menarik sebagai investasi, ada baiknya juga kamu nggak melupakan instrumen lain. Diversifikasi portofolio investasi sangat penting, supaya kamu nggak bergantung hanya pada satu jenis aset aja. Kalau kamu hanya fokus pada emas, saat harga emas anjlok, semua kekayaan yang kamu miliki bisa ikut terdampak. Nah, dengan punya beberapa jenis investasi, misalnya saham, properti, atau bahkan reksadana, kamu bisa meminimalisir risiko dan mendapatkan keuntungan dari berbagai jenis pasar. Jadi meskipun harga emas terus melambung dan rupiah terpuruk, kita tetap punya kendali atas bagaimana kita mengelola keuangan kita. Emas bisa jadi pilihan yang cerdas, tapi jangan lupa untuk terus belajar dan mengeksplorasi instrumen investasi lainnya. Dengan langkah yang tepat, kita bisa melindungi kekayaan kita meskipun kondisi ekonomi sedang nggak stabil. Jadi, apakah kamu siap buat mulai investasi? Atau masih perlu waktu buat pertimbangkan pilihan? Ingat, langkah kecil hari ini bisa jadi langkah besar buat masa depan yang lebih aman. Semoga video ini bermanfaat dan ngasih insight baru buat kamu. See you di next video.